Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak diterima oleh semua orang. Di samping nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat iman. Karena nikmat iman itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Karena nikmat itu pula kita bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita bisa melakukan salat subuh secara berjamaah, dan semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita. Beliau adalah merupakan prototipe sebagai model manusia terbaik sepanjang zaman, sampai-sampai Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mudah-mudahan dengan pengakuan kita terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan ulolan panjenengan sedaya bukan hanya sekedar lip service semata, hanya sekedar berhenti di lisan bahwa saya mencintai Nabi, saya jadi umatnya Nabi. Bukan hanya sekedar itu, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa meneladani apa yang telah Allah berikan kepada Nabi. Kemudian apa yang telah Allah berikan kemuliaan kepada Nabi, kemudian yang dilakukan oleh Nabi kepada semua hamba Allah yang menjadi hak beliau menjadi umatnya. Sehingga ketika kita bisa meneladani beliau dengan niatnya adalah lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain-lain. Ittiba'ur rasul, mudah-mudahan kulolan panjenengan sedaya diakui oleh beliau sebagai betul-betul umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, mungkin kita pernah mendengar atau pernah kita melihat satu postingan di media sosial. Ada orang yang dia ini memiliki hafalan Al-Quran yang luar biasa. Mungkin sudah 30 juz. Kalau ini ya, semua jamaah ini insya Allah ya sudah juz 30 ya. Alhamdulillah minimal ya. Tetapi ini orang sudah 30 juz, kemudian mungkin lagi. Tahu mungkin?
Halo? Halo? Atau mungkin? Mungkin itu artinya di luar kepala. Ya kalau seperti kita semua ini kan di luar kepala ya. Karena saking di luarnya kemudian tidak masuk-masuk gitu. Hafalan tidak selesai-selesai. Ini tidak, betul-betul sudah hafal di luar kepala, ngelewes sudah. Ketika diberikan satu ayat, kemudian untuk melanjutkan, oke. Ada lagi yang disuruh untuk iqra min suratil apa gitu ya. Fil ayatil berapa? Tahu kemudian posisinya di mana. Kemudian sampai tetek bengek tahu. Tetapi orang yang hafal ini ternyata dia tidak melakukan tuntunan-tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah dan juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini fenomena yang pertama. Bahkan orang yang hafal Al-Quran itu ternyata dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'annya itu dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, dan kemudian selain itu menggunakan ayat-ayat itu sebagai bahan olok-olokan. Pernah mendengar kita? Pernah melihat ya? Iya. Ada satu lagi fenomena yang lainnya. Ini sebelum saya masuk kepada materi, panjenengan saya ajak dulu untuk berselancar. Mungkin memori masa lalu yang pernah dialami oleh kita, karena itu nanti akan menjadi dasar kenapa kok saya menyampaikan materi tentang hari ini yang temanya kemarin sudah di-share oleh Ustaz Khalili. Ada fenomena lagi yang kedua. Fenomena yang kedua ini adalah unik. Ada seseorang ini dia mengaku dirinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian bukan hanya sekedar beriman dalam hal ubudiyah, tetapi kemudian melengkapinya dengan melakukan kesempurnaan di dalam berjamaah. Bukan berjamaah salat, tetapi di dalam berorganisasi. Ada orang yang begitu kemudian setelah dia mengaku dirinya beriman lalu berjamaah. Kenapa kok dia berjamaah? Karena tidak ada Islam tanpa jamaah. Artinya memang disunnahkan di dalam berislam itu berjamaah. Meskipun kita tidak boleh mengklaim bahwa jamaah kita atau organisasi kita itu adalah jamaatul muslimin, tidak boleh. Kalau zaman Rasulullah SAW ya betul, karena tidak ada jamaah kecuali jamaahnya Rasulullah SAW. Selain itu berarti khata. Tetapi kalau zaman sekarang itu adalah jamaatun min jamaatil muslimin, salah satu organisasi di antara organisasi-organisasi Islam yang lain. Nah, singkat cerita, ketika seseorang ini sudah loyal terhadap organisasinya, tiba-tiba ada satu kebijakan. Ada satu kebijakan yang kemudian ternyata kebijakan ini mengharuskan orang yang loyal terhadap organisasi itu melampaui ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebut saja begini contoh. Misal, kebetulan dia adalah seorang wanita. Seorang wanita yang dia tergabung di sebuah pekerjaan. Di sebuah pekerjaan profesional yang dia di situ punya atasan. Lalu kemudian atasannya ini meminta kepada dia untuk melakukan rapat di luar jam kerja. Sekali lagi harus digarisbawahi di luar jam kerja. Kemudian tanpa babi bu, kemudian si perempuan ini langsung mengiyakan, siap.
tanpa dia melakukan proses izin terhadap suaminya dulu. Lalu kemudian akhirnya si perempuan ini mendatangi apa yang telah menjadi undangan dari atasannya dan suaminya tidak ridha. Akhirnya kemudian terjadilah tolak, terjadilah perceraian. Ini adalah fenomena yang kedua. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT, sebagai seorang mukmin hendaklah kita lebih mendahulukan Allah dan Rasul dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama tadi, fenomena yang pertama adanya orang yang ahlul Quran tetapi ternyata dia tidak melaksanakan atau tidak mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Ada orang yang tadi saya katakan dia mungkin di dalam hafalannya, tapi ternyata dia tidak melakukan salat berjamaah on time di masjid pada saat azan berkumandang, karena dia beralasan bahwasannya salat itu bisa dilaksanakan di rumah, boleh juga dengan sendirian, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya ketika Allah SWT memberikan kepada kita ilham Al-Quran, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita bisa mengikuti apa yang telah disyariatkan. Bahkan ada fenomena yang menarik. Ada seorang anak yang tidak ada di Indonesia. Dia ternyata setelah hafal sampai 11 juz, tapi ternyata ketika ditanya, dia adalah orang non-muslim. Apa ini yang menjadi pelajaran bagi kita? Ternyata Al-Quran itu, ini yang harus hati-hati, statement saya ini jangan dipelintir ya. Ternyata Al-Quran itu tidak menjadi jaminan satu-satunya seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi jaminan satu-satunya. Akan tetapi apa sebenarnya? Ma'asyiral muslimin, justru yang menjadikan jaminan agar kita diberikan hidayah oleh Allah SWT itu adalah pemahaman terhadap tauhid, pemahaman terhadap akidah, pendalaman terhadap keimanan. Inilah mestinya al-aqidah qabla al-Quran, al-iman qabla al-Quran. Pada saat kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, mungkin yang pertama kali kita mengejar agar anak saya besok kelak menjadi ahlul Quran, menjadi hafidh, menjadi qari, menjadi seorang mufassir dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ketika kita menyampaikan anak-anak kita kepada sekolah-sekolah yang itu, tidak kita dahului atau tidak kita imbangi dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang tauhidullah, tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka jangan heran kalau kemudian ada orang-orang yang dia ahlul Quran, dia mahir di dalam Al-Quran, tetapi bermasalah di dalam masalah ubudiyahnya. Alih-alih demikian, kadangkala justru dia membalikkan, mencari ayat-ayat yang bukan semestinya disampaikan secara lurus, tetapi justru menjadikan ayat-ayat itu sebagai bahan olok-olokan dan kemudian mencari kelemahan-kelemahan dari ayat itu. Kalau di dalam bahasa media kita sekarang ini adalah adanya framing, memutus satu ayat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Lalu yang paling berbahaya lagi adalah dia mendakwahkan ayat-ayat yang sudah dipotong itu untuk mencari teman, dan kemudian dalam rangka bukan untuk li'ilali kalimatillah, tapi justru menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah.
Ini adalah fenomena yang sangat banyak sekali di tengah-tengah kita. Siapa yang melakukan itu? Mereka semua itu adalah orang-orang orientalis, orang-orang sekularis yang dia menginginkan menenggelamkan cahaya Allah. Padahal Allah SWT berfirman bahwa apabila semua orang ini menginginkan tenggelamnya cahaya Allah, justru Allah akan balikkan, memberikan cahaya Islam ini kepada seluruh alam semesta, kepada orang-orang yang diberikan hidayah olehnya. Ma'asyiral muslimin, inilah kekacauan pemahaman terhadap ilmu. Ada orang-orang yang memahami bahwa Al-Quran itu selesai. Tidak. Sesungguhnya ada ilmu yang paling lebih mendasar sebelum Al-Quran, itu adalah ilmu tauhidullah, mengesahkan Allah. Maka perlu kita perkuat. Ambil saja dari salah satu surah yang paling pendek. Yang paling pendek termasuk di dalam Al-Quran, ya tidak termasuk paling pendek ya, tetapi mudah. Surat Al-Ikhlas. Sampaikan kepada anak-anak kita, bahkan mungkin kepada pasangan hidup kita, bahwa dengan Al-Ikhlas itu menjadikan seseorang itu kuat di dalam keimanannya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, tidak ada ilah yang lain. Artinya ilah itu berarti tidak ada yang dicintai, ditakuti, sekaligus tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu dengan secara terus-menerus. Ketika ada sesuatu yang mulai melenceng, katakanlah qul huwallahu ahad. Janganlah engkau menduakan kepada yang lainnya. Allahus samad. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu tempat bergantung. Ada anak mau ujian bingung, sampaikan saja, gak usah bingung-bingung. Sesungguhnya Allah tempat bergantung. Maka berdoalah kepada Allah, tidak usah risau. Waduh, sekarang musimnya demo minta UMP. Bagaimana kalau UMP-nya tidak naik? Tidak perlu risau, karena sesungguhnya pemilik rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu memahami tauhid, memahami keesaan Allah, maka dia tidak akan pernah risau dengan semua yang dialami di dalam kehidupannya. Jangan khawatir. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yakinkan kepada mereka bahwasanya Allah itu tidak ada pesaing. Allah adalah zat yang maha satu, yang independen, dan kemudian maha memiliki hak segala-galanya di dalam memutuskan. Bahkan Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, maha meliputi segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai. Tanamkan kepada anak-anak kita, tanamkan kepada anak-anak biologis kita dan juga anak-anak ideologis kita. Kalau mereka bertanya tentang itu kenapa kok bisa begitu, itu karena Allah. Pa, ma, aku tadi asyik dapat hadiah dari bu guru, dari ustazah. Kenapa? Karena aku bisa begini. Sampaikan, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Wah, aku sakit nih, gigiku sakit, gak selesai-selesai. Mintalah kepada Allah. Jangan sambat, jangan mengeluh kepada ayah, karena sesungguhnya ayah itu bukan yang memberikan rasa sakit, dan ayah tidak bisa menyembuhkan. Sederhana, sepele. Ketika dia mendapatkan nikmat, suruh dia bersyukur. Ketika dia sedang mendapatkan musibah, suruh dia meminta kepada Allah. Ada sesuatu yang dia berharap banget. Ya, aku pengen nanti itu ketika akhir semester rapotan saya pengen dapat ranking 1. Mintalah kepada Allah, nak. Juga minta kepada Allah, iya.
Karena yang bisa memberikan ilham tentang ilmu pengetahuan, yang bisa menjadikan kamu cerdas, yang bisa menjadikan kamu memenangkan persaingan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayah dan juga bukan bu guru, apalagi kamu sendiri. Berapa banyak orang yang memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, tapi ketika dia berhadapan dengan satu masalah, ternyata dia nervous. Lalu kemudian setelah dia nervous, akhirnya jatuh mentalnya, dan kemudian alih-alih dia bisa mengerjakan persoalan, ternyata dia jatuh sakit. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian, ketika Allah sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita, setiap kali ada peristiwa Allah, ada sesuatu yang lain Allah terus, maka dia akan bertanya-tanya kenapa. Baru setelah itu kemudian kita berikan ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Insya Allah dengan demikian maka Al-Quran akan berfungsi memperkuat keimanannya dan justru mengokohkan tauhidnya. Itu adalah menjawab fenomena yang pertama, mengokohkan tauhid dan menjadikan Al-Quran itu sebagai penguat di dalam alasan-alasan untuk menyampaikan tauhidnya, bukan menjadi pelemah tauhid. Fenomena yang kedua, sebentar lagi ini. Fenomena yang kedua tadi yang saya katakan, ada seorang wanita yang dia terikat dengan satu pekerjaan, kemudian dengan pekerjaan itu ternyata ada satu ulasan dari atasan untuk menjalankan rapat di luar jam kerja. Sekali lagi di luar jam kerja, tanpa ada izin dari suami. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Ini fenomena yang sudah menjamur. Saya kebetulan membina satu yayasan, yang yayasan ini dipenuhi rata-rata oleh para manajer dan para general manager beberapa perusahaan, bahkan PMA, perusahaan asing yang ada di Ngoro Industri Persada. Dan kemudian yayasan ini memiliki kajian rutin online setiap Jumat malam. Sekarang serinya sudah 140-an. Tadi malam kebetulan saya mengisi sebagai narasumbernya, tetapi narasumbernya bergantian. Dan ini sudah berjalan sejak pada saat masa pandemi. Alhamdulillah istiqamah. Tetapi yang unik adalah bahwa yayasan yang kami bina ini ternyata mayoritas itu adalah ibu-ibu dan kemudian termasuk banyak para janda. Kemudian para janda-janda itu ternyata beliau sedang memiliki banyak masalah, dan oleh para senior-seniornya sering mengalami permintaan untuk konsultasi. Apa yang dikeluhkan? Ternyata banyak janda-janda baru hanya gara-gara dia melakukan aktivitas di luar jam kerja tanpa seizin suaminya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Memang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan juga ketaatan kepada pemimpin itu menjadi sesuatu yang diwajibkan. Tetapi mari kita coba lacak bersama. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, kemudian taatilah Rasul, dan kemudian ulil amri minkum, artinya pemimpin di antara kalian. Tetapi ayat ini tidak berbunyi ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ati'u ulil amri minkum. Artinya kita taat kepada ulil amri itu ketika ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul. Konteksnya di sini, mentaati kepada pimpinan itu hukumnya adalah wajib kalau pimpinan
itu taat kepada Allah dan Rasul, kemudian memberikan satu ijtihad yang ijtihadnya ini tidak bertentangan kepada syariat. Nah, ketika ada orang perempuan yang kemudian dia terikat pekerjaan, lalu diberikan satu ijtihad, sekali lagi ini adalah ijtihad. Kalau bekerja di dalam waktu yang sudah disepakati, karena biasanya seorang istri yang bekerja biasanya sudah ada kesepakatan dengan suaminya. Jam kerja saya, Mas, antara jam 8 sampai jam 4. Titik. Kalau suaminya sudah ridho, maka selesai masalahnya. Itu artinya berarti sudah tidak ada problem lagi di dalam rumah tangganya. Tapi kemudian di luar jam kerja, maka seorang istri diwajibkan melakukan izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kenapa? Karena hal itu telah berada di luar perjanjian. Lalu kemudian ketika terjadi hal itu, seorang perempuan melakukan sesuatu yang di luar perjanjian dengan suaminya, dan dengan dalih dia mentaati kepada pimpinannya, maka sesungguhnya ini telah berbalik. Kalau yang tadi di awal itu adalah syariat, yang kedua ini adalah ijtihad. Kan rapat tidak setiap hari. Sesuatu yang tidak menjadi kelaziman, yang tidak diatur di dalam syariat yang utama, itu namanya ijtihad. Maka posisinya ijtihad itu di bawah syariat. Jadi kalau ada orang yang memberikan satu porsi ijtihad itu lebih tinggi dari menjalankan syariat, sesungguhnya dia telah melanggar terhadap syariat. Maka kewajiban seorang istri itu berizin kepada suaminya dulu. Kalau suaminya mengizinkan, maka lanjutkan. Tetapi kalau suaminya tidak memberikan izin, maka selesaikan sampai di situ. Apapun itu, apakah di organisasi profesi, bahkan di dalam organisasi dakwah sekalipun. Katakanlah mengikuti sebuah organisasi massa, ya, atau organisasi apapun, ketika seorang perempuan aktif di situ menjadi aktivis, katakanlah, yang aktivitas itu kemudian ternyata tidak terangkum di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka seorang perempuan itu wajib mendapatkan izin dari suaminya terlebih dahulu. Kenapa? Sekali lagi itu adalah ijtihad, bukan syariat. Apalagi kalau suaminya ini tidak ingkar kepada Allah, akidahnya lurus, ibadahnya benar, kemudian istiqamah, akhlaknya juga baik, tidak berbuat zalim terhadap keluarganya, maka tidak ada alasan istri untuk mengingkari apa yang menjadi kebijakan suaminya. Ma'asyiral muslimin, tidak bisa kekuasaan organisasi itu di atasnya kekuasaan suaminya. Di dalam koridor syariat, ma'asyiral muslimin, yang mempertanggungjawabkan istri di hadapan Allah SWT itu siapa? Suami atau organisasi? Suaminya. Maka seorang suami memiliki kewajiban untuk membimbing kepada istrinya agar tetap di jalan Allah. Seorang suami juga memiliki kewajiban mempertimbangkan, memberikan pertimbangan kepada istrinya, apakah dia boleh beraktivitas atau tidak. Tentu dalam koridor syariat, ya, bukan karena hawa nafsunya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dalam koridor syariat. Misalkan ada pertimbangan-pertimbangan masalah mudarat. Jamaah sekalian, seperti kalau di dalam masa Nabi SAW, saya tanya, yang wajib berjihad itu seorang laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Yang terutama jihad bil qital, di perang siapa? Seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan jihadnya di mana? Hukum asalnya adalah di rumah, betul? Iya, jihadnya seorang wanita itu adalah di rumah. Tetapi boleh seorang wanita itu keluar manakala yang pertama tidak melanggar
syariat. Yang kedua, tidak mendatangkan fitnah. Fitnah itu terkait dengan fitnah dunia, yang terkait dengan fitnah syahwat, maupun yang kedua terkait dengan fitnah keutuhan rumah tangganya. Tidak diperbolehkan ketika seorang suaminya ini sudah berjihad, sudah keluar dia, sudah berdakwah, kemudian yang mestinya istri ini bisa berbagi dalam urusan rumah tangganya, tetapi kemudian dengan alasan dia seorang aktivis, lalu kemudian tidak minta pertimbangan kepada suaminya, dia berangkat tanpa izin, membiarkan kemudian rumahnya, keluarganya terbengkalai dan tidak bisa menjadi suri tauladan di dalam dakwah. Sesungguhnya itu tidak lebih mulia di sisi Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mari luruskan niat kita di dalam memahami sebuah ilmu. Kita harus membaca yang namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Mana yang syariat, mana yang ijtihad, mana yang itu keimanan, dan mana itu yang hanya sekedar knowledge. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat kami kulolan panjenengan sedaya, agar kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dituntunkan, yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang diselamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza li wa lakum astaghfirullahaladzim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.